masail batinah tuslihuha wa tufsiduha kal ikhlas wal riya wal ujub wa dzikril minna wa ghairihi. Kemudian ma'azalika, bersamaan dengan demikian itu semua, fa inna lil a'mali dhahirah alaik, sesungguhnya pada amal-amal zahir itu memiliki ya alaik, ya halangan-halangan, apa alaik, kaitan-kaitan, minal masail batinah, ya dengan perbuatan tindakan batin. Jadi amal zahir itu memiliki hubungan dengan perbuatan batin. Tuslihuha, yang dapat memperbaikinya, wa tufsiduha, dan pula dapat merusaknya. Ya, jadi perkara batin itu bisa memperbaiki, bisa merusak. Seperti apa yang memperbaiki? Kal ikhlas, seperti ikhlas. Waria, seperti riya. Wal ujub, seperti bangga. Wa dzikril minnah, seperti menyebut-nyebut pemberian atau ngungkit-ngungkit. Wa ghairihi, dan selainnya. Faman lam ya'rif hadhil masai, siapa orang yang tidak mengetahui daripada perkara urusan batin ini, wa wujuha ta'thirihi, dan juga dia tidak mengetahui apa sisi pengaruhnya dalam ibadah zahirah, dan juga kaifiyatul ihtiras minha, dan juga dia enggak mengetahui cara menjaga darinya, wa hifdzal amali anha, dan juga bagaimana cara menjaga dari amalnya, faqallama yaslam lahu amaludz zahir aidan, maka sedikit sekali kemungkinan dia itu selamat ya amal zahirnya. Tuh. Fatafutuhu ta'atuz zahiri wal batini, maka luput ya darinya ketaatan zahir dan batin. Wala yabqa biyadihi illa asyaqa wal qadar, dan tidak tersisa di tangannya kecuali asyaqa, kesengsaraan, wal qadar, dan kesedihan. Wa hadha huwal khusranul mubin, dan ini adalah satu kerugian yang sangat nyata. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifatil ilmi, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata tentang sifat ilmu, inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin, sesungguhnya tidur dengan ilmu lebih baik daripada salat dengan kebodohan. Ya, tuh Masya Allah, ilmu begitu penting. Fa innal amila bighairi ilmin yufsidu akthar mimma yuslih, karena sesungguhnya orang yang beramal tanpa ilmu, yufsidu akthar, dia bisa merusak lebih banyak dari apa yang memperbaikinya. Artinya apa yang merusak lebih banyak dari apa yang diperbaiki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ilmi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang masalah ilmu. Kata Rasulullah, innahu yulhamuhu su'ada wa yuhramuhu ashqiya, sesungguhnya ilmu itu diilhamkan kepada orang yang bahagia dan diharamkan kepada orang-orang yang sengsara. Tuh ya. Wal makna wal ilmu indallahi subhanahu wa ta'ala anna ihda ya syaqwataihi an la yata'allam ilma. Dan makna hadis ini ya adalah ilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, anna ihda syaqwataihi, bahwa salah satu dari hal yang mencelakakan, an la yata'allamal ilma, ketika dia enggak belajar ilmu, itu salah satu ya hal daripada yang membinasakan, mencelakakan. Summa yashqa wa yat'ab fil ibadah, gara-gara enggak belajar jadi celaka, jadi capek ibadah, ala khabtin, dengan ya penyimpangan. Fama yakunu lahu min dzalika illa la'ana, maka tidaklah ya menjadi yang demikian itu kecuali hanya capek saja. Wal iyadzu billah. Ya, semoga Allah melindungi kita. Mil ilmin wa amalin la yanfa, dari ilmu dan amal yang tidak bermanfaat. Ya. Walihadza 'azumat inayatul ulama az-zuhad al-amilin radhiyallahu anhum bil ilm. Oleh karena inilah besar sekali inayahnya ulama, perhatiannya ulama yang zuhud, yang amilin, yang mengamalkan ilmunya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, terhadap ilmu, khosatan, khususnya min baini sairin nas, ya secara khusus daripada orang-orang lain. Artinya orang-orang lain tidak memiliki inayah, perhatian yang khusus kepada ilmu. Fa inna madara amril ubudiyah wa milakal ibadah wal khidmati lillahi rabbil alamin alal ilmi. Kenapa kok ulama fokus dengan ilmu, perhatian dengan ilmu? Karena porosnya perkara ibadah, perkara penyembahan,
wa milakal ibadah, dan sendi-sendi ibadah, wal khidmah lillahi rabbil alamin, dan bentuk pengabdian kepada Tuhan itu harus berdasarkan ilmu. Wa hakadha yakunu nadharu ulil absar, dan beginilah menjadi pandangannya ulil absar. Artinya demikianlah pandangan orang-orang yang memiliki ya absar basirah. Wa ahli ta'yid, orang-orang yang ya bisa memperkuat, meluruskan, wa taufik, yang mendapatkan taufik. Ya. Jadi perhatian ulil absar wa ahli ta'yid wa taufik adalah terhadap ilmu. Fa idan tabayyana laka bihadhil jumlah, ya, maka demikian jelaslah bagimu bihadhil jumlah, dengan penjelasan ini, anna ta'ata, bahwasanya ketaatan itu la tahsulu lil abdi, tidak akan ya hasil bagi seorang hamba, wala taslam lahu, dan tidaklah selamat baginya, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Fayalzamu idan taqdimuhu fi sya'nil ibadah, maka ya mestilah oleh karena itu takdimuhu, didahulukan itu ilmu, fi sya'nil ibadah, dalam urusan ibadah. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama ya tadi masalah ya ilmu. Adapun bagian yang kedua, amal khoslatus saniyah, adapun ya perkara yang kedua, allati tujibu taqdimal ilm, yang mana mewajibkan mendahulukan ilmu, fahiya anal ilman nafi' yuthmiru khasyyatallah ta'ala wa mahabatahu, bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu akan yusmir, membuahkan rasa takut kepada Allah dan rasa haibah, rasa segan kepada Allah. Ya, sebagaimana saya pernah katakan ya, khauf muncul minal iman, wa ammal ma'rif wa ammal khasyah muncul dari ma'rifah. Ya, khasyah muncul dari ilmu. Jadi rasa takutnya ulama namanya khasyah. Rasa takutnya mukmin namanya khauf. Ya, mana lebih tinggi, khasyah apa khauf? Khasyah. Karena khasyah masdaruhul ma'rifah. Ya. Qala Allah Ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Nah, makanya dari situ tuh ya. Ulama rasa takutnya namanya khasyah, bukan khauf lagi. Wa dzalika anna man lam ya'rifhu haqqa ma'rifatihi, yang demikian itu bahwasanya orang yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, lam yahabhu haqqa mahabatihi, maka dia tidak akan segan kepada Allah dengan ya sebenar-benarnya segan kepada Allah. Walam yu'azzimhu haqqa ta'zimih, dan dia tidak akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, dan wa hurmatihi, dan penghormatan. Fabil ilmi, maka dengan sebab ilmulah ya'rifuhu, dia mengenal Allah, wa yu'azzimuhu, mengagungkan Allah, wa yahabuhu, mengsegani Allah. Fasaral ilmu yusmiru ta'ati kullaha, maka jadilah ilmu berbuah ketaatan seluruhnya, yahjuzu anil maksiyati kulliha, dan juga menghalanginya dari maksiat seluruhnya, bitaufikillah, dengan wasilah taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaysa wara'a hadaini maqsidun lil 'abdi fi ibadatillah Subhanahu wa ta'ala, dan selain daripada dua perkara ini ya, itu tidak ada maksud ya, tidak ada tujuan lil 'abdi fi ibadatillah ya. Fa 'alaika bil ilmi, maka wajib bagimu untuk berilmu. Arsyadakallah, semoga Allah membimbingmu, menuntunmu, ya salikat thariqil akhirah, wahai penempuh jalan akhirat. Awwala kulli syai'in, di awal mula segala sesuatu. Wallahu waliyut taufik, Allah yang mengurus segala pertolongan, bifadlihi wa rahmatihi, dengan anugerah dan rahmatnya ya. Wa 'alaika bil ilm ya, artinya wajib atasmu berilmu dulu gitu kalau kita pengen menempuh jalan akhirat. Wala'allaka an taqula qad waradal khabar an sahibi syara', dan ya barangkali engkau ya pernah berkata, sungguh telah datang satu hadis dari pemilik syariat salawatullah wassalamu alaihi, annahu qala, beliau pernah bersabda, apa itu? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim,
Menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi tiap muslim. Famal ilmu alladhi talabuhu fardun lazimun, maka apakah ilmu yang dituntutnya wajib mesti? Wamal hadul ladzi la budda lil abdi min tahsilihi fi amril ibadah, dan apakah batasan yang menjadi mesti bagi seorang hamba min tahsilihi dari menghasilkannya pada urusan ibadah? Batasannya apa itu? Fa'lam annal ulum allati talabuha fardun fil jumlah salasa. Maka ketahuilah bahwasanya ilmu yang wajib dituntut ya secara keseluruhan, secara umum, fil jumlah salah satun, ada 3. Apa itu? Ilmu tauhid, ya ilmu tentang ya ketuhanan. Wa ilmu sir, ilmu sir. Apa itu ilmu sir? Ani bihi ma yata'allaqu bil qalbi. Yang aku maksud dengan ilmu itu adalah apa saja yang berkaitan dengan hati dan kerjaan-kerjaan hati. Wa masaihi. Wa ilmu syariah, yang ketiga ilmu syariat atau ilmu fikih. Itu ya 3 ilmu yang menjadi ilmu fardu kifayah, fardu ain. Wa amma haddu ma yajib min kulli wahid minhuma. Adapun batasan yang wajib dari masing-masing dari ilmu itu, falladhi yata'ayyanu farduhu, maka yang dipastikan fardunya dari ilmu tauhid, miqdaru ma ta'rifu bihi usuladdin, adalah miqdar seukuran ma apa saja yang kau kenal dengannya pokok-pokok ajaran agama Islam. Wa huwa annalaka ilahan aliman qadiran muridan hayyan mutakalliman sami'an basiran wahidan la syarikalah. Yaitu bahwasanya engkau memiliki Tuhan yang bersifat alim, qadir, ya, murid, hayyan mutakallim sami'an basiran wahidan la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Muttasifan bi sifatil kamal, yang disifatkan ya wa muttasofan yang disifatkan dengan sifat kesempurnaan. Munazzahan, yang tersucikan, anin nuqsan dari kekurangan, wazzawa dari ya kepunahan, waddalalatil hudus dari tanda-tanda kemahlukan, munfaridan bil qidam, ya yang maha mandiri dengan sifat kidamnya, an kulli muhdits dari segala makhluk. Wa anna Muhammadan, yang kedua, apa saja yang mesti kita pelajari dalam ilmu tauhid? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bahwasanya Muhammad adalah abduhu, hambanya dan rasulnya, as-shadiq fi ma ja'a bihi, yang benar setiap apa yang datang darinya, anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala, wa taqaddasa wa fi ma warada ala lisanihi min umuril akhirah, dan juga harus mengimani apa yang datang dari lisannya tentang perkara akhirat ya. Kemudian apa saja yang wajib lagi? Summa masail fi syairil sunnah, kemudian persoalan tentang ya syiar-syiar sunnah, tajibu ma'rifatuha, yang wajib kita mengetahuinya. Agar apa? Wa iyyaka an tabta'ida fi dinillah, hati-hati dari engkau berbuat bid'ah pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma lam ya'ti bihi kitab, apa saja yang tidak datang dengannya kitab, wala athar, tidak juga sunnah. Fatakuna ma Allah Subhanahu wa ta'ala azmi khatarin, maka kalau gara mengerjakan bid'ah engkau menjadi bersama Allah dalam satu kekhawatiran yang besar. Wa jami'u adillati tauhid, dan seluruh bukti-bukti tauhid maujudun, itu ada, asluha fi kitabillah, yang mana pokoknya ada dalam Al-Qur'an. Wa qad dzakaraha syuyukhuna, dan telah menyebutkan sungguh guru-guru kami radhiyallahu anhum fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka, allati sannafuha fi usulid diyanat, yang mereka karang dalam pokok-pokok ajaran agama. Wa al jumlah, secara umum, kullu ma la ta'manul halaka fi jahlihi fa talabu ilmihi fardun la yasughu laka tarkuhu. Secara umum, kullu ma la ta'manul halak, setiap ilmu yang engkau tidak bisa aman dari kehancuran ya, fi jahlihi, dalam hal ketidaktahuan ilmu tersebut, maka fatolabu ilmi fardun, maka menuntut ilmu itu hukumnya fardu. La yasughu laka, tidak boleh ya, la yasughu maknanya la yajuzu ya, la yasugh, tidak diperkenankan engkau meninggalkannya ya. Jadi kalau kita, apa sih ilmu yang wajib? Ilmu yang kalau kita nggak tahu kita binasa, nah itu ilmu wajib. Fahadihi hadihi, maka inilah fahadihi hazihi ya, maka inilah maksudnya maka inilah ketentuan Allah. Wabillahi taufik ya. Wa ammal ladzi yata'ayyanu farduhu min ilmi sir, nah adapun ya hal yang telah jelas wajibnya min ilmi sirri, dari ilmu rahasia, ilmu tasawuf maksudnya, maka fa ma'rifatu mawajibihi wa manahihi,
Maka ilmu yang wajib yaitu ilmu yang berkenaan tentang kewajibannya, tentang larangan-larangannya. Hatta yahsulalaka ta'zimullah, sampai hasillah pada dirimu rasa pengagungan terhadap Allah. Wal ikhlasu lahu, rasa ikhlas kepada Allah. Wan niyatu, dan niat muncul. Wa salamatul amal, selamatnya amal. Wa jami'u dzalika ya'ti fi kitabina hada insyaallah, dan itu semua akan datang dalam kitab kita insyaallah. Itu ilmu yang kedua. Wa amma ma yata'ayyanu min ilmi syariat, adapun apa yang telah jelas wajibnya dari ilmu syariat, fa kullu ma yata'ayyanu 'alaika fardhu fi'lih, maka apa yang wajib dari ilmu syariat itu setiap apa yang telah jelas atas dirimu akan kefarduan mengerjakannya. Wajib 'alaika ma'rifatuhu, maka kalau sudah wajib atas dirimu mengerjakannya, wajib pula mengetahui ilmunya. Litu addiyahu, agar engkau bisa menunaikannya. Katoharah, seperti bersuci. Wassolati, solat. Wassomi, puasa. Wa amal haji wa zakatu, adapun haji zakat wal jihad, fa in ta'ayyana 'alaika farduh, meskipun telah jelas kefarduannya atas dirimu, wajib 'alaika ilmuhu, wajib pula atas dirimu untuk mengetahuinya. Litu addiyahu, untuk menunaikannya. Wa illa fala, jikalau engkau tidak menunaikannya maka tidak wajib untuk mempelajarinya. Fahada haddu ma yalzamul abda, maka ini adalah batasan yang mengharuskan seorang hamba tahsiluhu, menghasilkannya, minal ilmi, dari ilmu. La mahalata, tidak boleh tidak. Wa ta'ayyana farduhu, dan telah jelaslah kewajibannya. Bihaitsu la buddalaka, di mana sekiranya itu hal yang mesti bagimu. Min zalik, dari perkara yang demikian itu. Fa in qulta, maka jika engkau berkata, fahal yuftaradu alayya an ata'allama min ilmi tauhid ma anqudu bihi jami'a milal kufri wa ulzimuhum hujjatal islami wa anqudu bihi jami'al bid'ah wa ulzimuhum hujjata sunnah fa'lam an hadha fardun alal kifayah. Nah, ini kata Imam Ghazali, jikalau engkau bertanya kepada saya, apakah yuftaradu, diwajibkan, alayya, atas diriku, an ata'allama, untuk aku mempelajari, min ilmi tauhid, dari kajian ilmu tauhid, ma anqudu bihi jami'a milalil kufri, ya, wajib enggak nih saya belajar dari ilmu tauhid, ma anqudu, apa yang aku bisa batalkan dengan ilmu itu, jami'a milalil kufri, seluruh aliran-aliran kekufuran. Wa ulzimuhum hujjatal Islam, dan aku dapat menetapkan hujjah Islam terhadap mereka. Wa anqudu bihi jami'al bid'ah, dan aku juga bisa membatalkan dengan ilmu itu seluruh bid'ah. Wa ulzimuhum hujjata sunnah, dan aku tetapkan hujjah sunnah terhadap mereka. Jawabannya kata Imam Ghazali, fa'lam anna hadza fardun ala kifayah, ini hukumnya fardu kifayah. Wa innama yata'ayyanu 'alaika ma tusahihu bihi i'tiqadak, hanya saja yang jelas wajib atasmu adalah apa saja ilmu yang bisa membenarkan keyakinanmu, fi usuliddin, dalam pokok ajaran agama, la ghairu, bukan ilmu lainnya. Wa kadzalika la yata'ayyanu 'alaika ma'rifatu furu'i ilmi tauhid wa daqaiqihi, begitupun ya, la yata'ayyan 'alaik, ya, tidak wajib atas dirimu mengetahui furu' ilmu tauhid dan daqaiqnya, ya, dan yang perintilan-perintilannya, yang hal-hal yang rumit. Wal itsyanu ala jami'i masailih, dan juga ya tidak wajib atasmu mengetahui seluruh masalah-masalah ilmu tauhid. Naam, ya, in waradat alaika syubhatun fi usuliddin, kalau emang datang padamu perkara syubhat dalam usul agama, takhafu an takdaha fi i'tiqadik, engkau takut mencederai i'tiqadmu, keyakinanmu, fayata'ayyanu alaik, maka jelaslah bagimu halutil kasyubhah, untuk memecahkan, mengurai segala macam syubhat, bima amkan, sekemampuan, minal kalam al muqni, daripada kalam-kalam yang bisa memuaskan. Wa iyyaka wal mumarata, tapi hindari berdebat, wal mujadalah, saling bantah, fa innaha daun mahdun, karena berdebat, ya, berbantah itu adalah murni sebuah penyakit. La dawa alahu, tidak ada obatnya.
Fahtaris minhu juhdak, maka hindarilah, cegahlah dirimu dengan sekuat tenaga darinya. Fa inna manirtadahu, karena sesungguhnya orang yang berkutat dengannya, lam yaflah illa an yataghammadahullah, tidak akan beruntung, tidak akan selamat kecuali Allah melimpahkan rahmatnya dan kelembutannya. Summa lam, kemudian ketahuilah, annahu, bahwasanya, idza kana fi kulli kutrin da'in min du'ati ahli sunnah yahillu syibah wa yaruddu ala ahli bidah wa yastaqillu bihadzal ilm wa yusaffi qulub ahli haq an wasawisil mubtadi'ah faqad saqatal fardu amman siwa. Kemudian kata Imam Ghazali, ketahuilah, idza kana, apabila ada, fi kulli kutrin, pada tiap daerah lingkungan, da'in, satu ustadz, satu da'i, min du'ati ahli sunnah, daripada da'i ahli sunnah, yahillu syibah, dan dia bisa, yang mana dia bisa memecahkan masalah subhat, wa yaruddu ala ahli bidah, dia bisa melawan tuh ahli bid'ah, wa yastaqillu bihadzal ilm, dan dia memang menguasai ilmu ini, wa yusaffi quluba ahlil haq, dan dia bisa menjernihkan hati orang-orang benar dari was-was para ahli bid'ah, maka faqad saqatal fardu amman siwa, telah gugur kewajiban orang-orang selain dia. Artinya udah terpenuhi. Wa kadzalika la yalzamuka min ma'rifati daqaiqi ilmi sirri, begitupun juga tidak wajib atasmu mengetahui perkara pelik dari ilmu sir, ilmu tasawuf. Wa jami'i syarhi ajaibil qalb, dan juga seluruh penjelasan tentang keajaiban hati. Illa ma yufsidu alaik ibadatak, kecuali mempelajari yang wajib adalah apa saja yang dapat merusak ibadahmu. Fayajibu alaika ma'rifatuhu litajtanibah, maka wajib atasmu mempelajarinya agar engkau bisa menjauhinya. Wa ma yalzamuka fi'luhu kal ikhlas wal hamdi wa syukri wa tawakkul wa nahwi dzalik fayalzamuka ma'rifatuhu litu'addiyahu. Adapun yang wajib bagimu dari amalan hati seperti ikhlas, hamd, memuji, bersyukur, tawakal, dan seumpamanya, maka wajib engkau mengetahuinya agar kau bisa menunaikannya. Wa amma ma siwahu fala, adapun selain ilmu itu tidak wajib. Wa kadzalika la yalzamuka ma'rifatu sa'iri abwabil fiqhi, begitupun la yalzamuka, tidak mesti bagimu mengetahui seluruh bab fikih, dari minal buyu, bab tentang jual beli, wal ijarah, penyewa menyewa, wan nikah, bab nikah, wat tolak, bab tolak, wal jinayat, bab tentang kriminal. Innama kullu dzalika fardun al kifayah, itu hukumnya semua fardu kifayah. Fa in qulta hadzal qadru min ilmi tauhid hal yahsulu bi nadharil insan min ilmi min ghairi ilmin fa'lam anal ustad fatihun wa musahil. Kalau engkau bertanya hadzal qadr min ilmi tauhid, kadar ilmu tauhid, apakah yahsulu, dapat dia dihasilkan, binadoril insan, hanya dengan perenungan manusia saja tanpa ilmu? Kata Imam Ghazali, fa'lam, ketahuilah bahwasanya guru adalah pembuka dan mempermudahnya. Wa tahsilu ma'ahu, menghasilkan ilmu jika bersama guru lebih mudah dan lebih nyaman. Wallahu ta'ala bifadlihi yamtannu ala man yasha min ibadihi, dan Allah lah dengan sebab anugerahnya yang akan menganugerahi alaman yasha, orang yang Allah kehendaki dari hambanya, fayakunu huwa muallimuhum, maka Allah lah langsung yang menjadi pengajar atau guru bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi mempelajari ilmu yang wajib, ilmu apa yang wajib, jadi nggak diwajibkan kita mempelajari illa apa yang wajib, kadarnya gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tandain besok, summa ilam anna hadhil aqabah allati hiya aqabatul ilm aqabatu kaud. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah.